Sebatas Impian, karya Tuti Nonka, narator Hanifah Abu Marzuki. Kalau rumah itu dibeli sekarang, berarti mereka sudah harus membayar angsuran. Padahal rumah itu belum ditempati. Lebih baik uang pembayar angsuran dan uang muka itu disimpan dulu di bank. Dan dengan demikian, ia mendapat bunga deposito yang setiap bulan semakin bertambah besar. Tetapi lebih dulu ia ingin tahu dengan pasti berapa sebenarnya uang muka dan angsuran rumah itu, agar ia bisa memperhitungkan pemakaian uangnya di bank. Keingintahuan itu mengantarkan Nisa datang ke kantor Perumnas 2 minggu yang lalu. Orang yang menerimanya mempersilahkan ia duduk dan langsung menyodorkan sebundel formulir. "Sudah lihat pengumuman di depan?" Orang itu bertanya. "Sudah, Pak." Nisa menjawab. Ia memang sudah membaca kertas-kertas yang bertempelan di papan triplek itu, walau hanya sepintas kilas. "Yang akan ambil rumah, Mbak sendiri?" "Iya," angguk Nisa. "Nah, formulir-formulir ini diisi dulu, lalu dikembalikan kemari dalam waktu seminggu." Sejenak Nisa kebingungan, lalu cepat-cepat menerangkan maksudnya. "Saya ingin tanya dulu, Pak. Uang muka dan angsurannya berapa?" Ia bertanya. Ia toh memang hanya ingin mengetahui itu, belum bermaksud membeli sekarang. Itu nanti dirembuk pada saat wawancara. Sekarang formulir ini diisi dulu, lalu diserahkan lagi ke sini. Sesudah itu menunggu panggilan untuk wawancara. Sebentar, Pak." Nisa makin bingung. Kan ada beberapa tipe. Misalnya tipe 24, tipe 21, dan lain-lain. Nah, saya ingin lihat gambarnya dulu sama uang muka dan angsurannya berapa. "Loh, jadi Mbak belum pernah mengajukan permohonan?" Sekarang pegawai itu yang keheranan. "Belum, Pak. Saya baru mau cari informasi dulu." "Oh," pegawai itu tersenyum lebar. "Saya kira Mbak sudah dapat jatah. Makanya tadi kan saya tanya, sudah lihat pengumuman belum?" "Begini ya, Mbak, rumah di Minomartani itu sudah habis terjual semua. Memang kelihatannya masih banyak yang kosong, tapi semua sudah ada yang punya. Pendaftaran untuk mengajukan permohonannya ditutup setahun yang lalu. Setelah diteliti pihak Perumnas, lalu ditentukan siapa yang berhak mendapatkannya. Di luar itu ada daftar nama orang-orang yang mendapat jatah sesuai dengan pilihannya dulu." Sekarang Nisa benar-benar ternganga. "Jadi rumah-rumah itu sudah ada yang punya semua, Pak?" Ia menegaskan. "Iya. Untuk 1.800 rumah yang disediakan, permohonan yang masuk lebih dari 3.000. Itulah sebabnya pihak Perumnas harus menyeleksi siapa yang benar-benar membutuhkan dan berhak mendapatkannya." Nisa meninggalkan kantor Perumnas dengan hati kecewa bercampur geli. Betapa tololnya dia.
mengira rumah-rumah itu masih menunggu pembeli. Lebih tolol lagi, maksudnya untuk menunda pembelian sampai perumnas itu cukup ramai dihuni orang. Tak pernah terpikir olehnya bahwa saat sekarang orang berebutan mencari rumah, apalagi dengan kredit jangka panjang yang cukup ringan. 3.000 orang sudah mendaftar pada saat lokasi perumahan itu masih berupa tegalan tandus. Dan ia mengira masih akan mendapatkan rumah yang terbaik tahun depan. Sungguh tolol dan menggelikan. Dan sekarang, tanpa diduga tanpa dinyana, Ridwan berhasil memperoleh rumah. Lebih besar, halamannya lebih luas, di samping pertamanan kompleks lagi. Nisa mengambil berkas-berkas permohonan yang ditinggalkan Ridwan dan mulai mempelajarinya. Dibacanya cermat-cermat berkas pertama. Surat pernyataan belum memiliki rumah sendiri. Kalimat demi kalimat merasuk ke dalam benaknya. Dan tiba-tiba jantungnya berdesir ketakutan. Kalimat terakhir yang panjangnya 3 baris membuat ia merasa seperti terjatuh ke dalam sumur. Kalimat yang menggetarkan itu berbunyi, "Saya sepenuhnya berani bertanggung jawab di hadapan Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama saya dan di hadapan pihak-pihak yang berwenang bila mana perlu." Astaga, bagaimana mungkin ia meminta ayahnya membuat pernyataan semacam itu? Jangankan Tuhan Yang Maha Esa, manusia saja tahu ayahnya sudah punya rumah dan sudah ditinggali selama berpuluh tahun. Bagaimana mungkin ia berani meminta ayahnya melakukan penipuan yang begitu terang-terangan, apalagi atas nama Tuhan. Belum lagi urusan dengan RT dan RW yang harus pula dimintai kesaksiannya. Ayahnya sendiri belum tentu mau. Dan kalau toh ayahnya mau, urusan dengan Pak RT masih tetap riskan. Hubungan ayahnya dengan Pak RT sangat baik, dan permintaan menjadi saksi pada pernyataan palsu itu akan sangat merepotkan Pak RT. Di satu pihak, Pak RT harus menenggang hubungan baik dengan ayahnya. Di lain pihak, Pak RT yang tak pernah mampu mengangsur rumah itu dibebani dosa dan tanggung jawab atas kesaksian palsu yang diberikannya. Dia tidak akan sanggup berbuat demikian. Ia tidak berani melibatkan ayahnya, Pak RT, Pak RW, hanya untuk mendukung obsesinya. Betapapun bagi dirinya, obsesi itu sangat berharga. Tapi Ridwan telah mendapat rumah itu. Rumah itu sudah berada di telapak tangan mereka, tinggal menggenggam saja lagi. Dan betapa mereka menginginkannya. Telah berulang kali mereka gagal meraih kesempatan memiliki rumah. Sekarang inilah giliran mereka, tidak boleh tidak. Inilah kesempatan bagi mereka yang belum tentu akan lewat lagi. Rumah bagus, luas, berhalaman cukup, tidak jauh dari kota, lokasinya nyaman. Apalagi? Dan sebentar lagi mereka akan menikah, akan membutuhkan rumah. Ia tidak mau mengontrak yang hanya berarti uang hilang. Ikut orang tua? Mana Ridwan mau? Kepada siapa sekarang mesti berpihak? Kepada dunia atau kepada Tuhan? Kepada nafsu atau kepada hati nurani? Ini dilema. Batu ujian yang licin dan goyang. Sungguh sukar melewatinya tanpa tergelincir dan kecebur. Satu-satunya cara adalah menunggu dan menenangkan diri.
menunggu sampai batu itu kering sehingga tidak licin lagi, serta menunggu air surut sehingga batu itu tidak lagi goyang. Dan ketika seminggu kemudian Ridwan datang, saat penungguan yang dibutuhkan Nisa telah cukup. Hatinya tenang, keputusannya mantap. Ia tahu keputusannya akan membuat Ridwan kecewa. Karena itu diusahakannya menciptakan suasana yang seenak mungkin, agar hati tunangannya dalam keadaan lapang dan senang. Dikenakannya baju yang paling disukai Ridwan. Disuguhkannya minuman yang paling segar, musik Mantovani, dan sudah barang tentu senyum semanis-manisnya, pandang selembut-lembutnya. Aku sudah mempelajari berkas-berkas itu, ia berkata. Ya, sudah kau bawa kepada ayah? Ridwan menyahut. Nisa tersenyum. Mas Rid, kau berpendapat bahwa rumah itu benar-benar layak kita miliki? Ia bertanya. Tentu saja, kenapa tidak? Tapi kalau kau kurang suka... Ridwan tidak menyelesaikan kalimatnya. Kelihatan ia berharap kalimat terakhir itu tidak perlu ia ucapkan. Aku bukan tidak menyukainya, bahkan suka sekali. Tetapi aku khawatir rumah itu tidak diberkahi Tuhan. Nisa berkata dengan hati-hati. Ya ampun, apa maksudmu Nis? Ridwan terperanjat. Surat pernyataan belum memiliki rumah itu. Bukankah itu menuntut kebohongan kita? Dan menurut isi pernyataan itu, kita berani mempertanggungjawabkan sepenuhnya kepada Tuhan. Itu yang membuatku takut, Mas Rid. Tapi semua orang berbuat demikian, Nis. Juga tokoh-tokoh masyarakat kita. Dan bagi developer sendiri, itu tidak jadi soal. Dia tidak akan ambil pusing. Kita sudah punya rumah berapa? Iya, tentu saja. Karena dia pengusaha. Bagi mereka, asal rumah yang mereka bangun cepat laku, peduli amat dengan yang lain-lain. Tapi ini bukan urusan kita dengan developer, melainkan urusan kita dengan Tuhan. Soal tokoh-tokoh masyarakat juga berbuat demikian, itu terserah kepada mereka. Dosa tidak menjadi halal karena mereka melakukannya, bukan? Ridwan tidak menjawab. Kelihatan ia tergoncang oleh kata-kata yang diucapkan Nisa. Hati nuraninya menggelegak membenarkan, tapi nafsu duniawinya meronta ingin menang. Nisa pun melihatnya dan berusaha memenangkan pergumulan batin kekasihnya. Tuhan itu maha kuasa, Mas Rid. Dan Tuhan memperhatikan kata-kata kita. Bila Tuhan menuruti pernyataan yang kita buat atas namanya, bahwa ayah belum punya rumah, segala hal bisa terjadi. Tidak akan susah bagi dia untuk membuat rumah kita terbakar habis, atau entah musibah apa sehingga ayah kehilangan rumah ini. Bukan salah Tuhan, sebab bukankah kita sendiri yang menyatakan bahwa rumah ini bukan rumah kita? Aku tidak ingin kita terbiasa menganggap enteng urusan Tuhan. Sebab kalau kita sudah terbiasa, getaran-getaran dalam hati nurani kita akan mati. Dan kita tidak akan pernah lagi merasa berdosa. Bila sudah demikian, apa jadinya hidup kita nanti? Sejenak Ridwan terdiam, lalu perlahan kepalanya mengangguk. Engkau benar. Kuakui, semula aku memang bertekad untuk mempersetankan hal itu. Terima kasih kau mengingatkanku kembali. Godaan untuk manusia zaman sekarang
memang kadang-kadang sulit sekali untuk dilawan, bukan? Apalagi hal itu sudah dianggap umum oleh masyarakat. Dan semua orang melakukannya. Nisa tersenyum lega. Ditatapnya Ridwan dengan penuh kasih. Syukurlah, tapi Mas Rid sungguh tidak kecewa. Ya, mungkin kecewa juga. Tapi kekecewaanku lebih tertuju pada rumah itu yang dengan kekuatan daya pikatnya telah menawarkan kemungkinan pada kita untuk melakukan hal yang tidak benar. Bagiku sendiri, sesungguhnya keinginan untuk mendapat rumah itu adalah karena kau. Engkau begitu ingin memiliki rumah. Sekalipun aku belum menjadi suamimu, aku tidak bisa berdiam diri saja melihat kau pontang-panting mengurus sendiri ke sana kemari. Aku ini lelaki, Nis, dan aku selalu merasa bertanggung jawab bila kau menginginkan sesuatu. Nisa merasa sukar sekali menahan air mata keharuannya. Sekarang ia merasa pasti bahwa ia tidak ingin memiliki rumah itu. Yang diinginkannya kini adalah ketentraman hati Ridwan dan kekuatan untuk bertahan pada keyakinan mereka akan kebenaran. Biarlah rumah itu hanya bisa mereka miliki sebatas mimpi. Ia yakin bila Tuhan menghendaki, mereka akan bisa memiliki rumah juga, entah di mana dan dengan cara bagaimana. Terima kasih telah menikmati cerita ini. Tuliskan saran atau komentar di bawah untuk memperbaiki channel ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, and share.